Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, perkenalkan nama aku Harit Soharelpana dengan NPM 24610045 dengan Prodi Manajemen Kelas A, Fakultas Ekonomi dan Bisnis, Universitas Muhammadiyah Metro. Nah, di sini mari kita bahas manajemen keuangan tentang kriteria penilaian investasi. Dan ini contoh soalnya. Nah, dari soal ini kita nyari penyusutannya dulu. Penyusutannya itu rumusnya investasi dikurangin modal kerja dibagi sama 5. Ini 5 itu dari tahunnya. Terus berapa investasinya? Investasinya itu sesuai dengan NPM masing-masing. Kalau aku 45 miliar. Modal kerjanya itu 1 miliar. Terus dibagi sama 5, hasilnya 44 miliar dibagi sama 5. Terus ketemulah 8 miliar 800 juta. Nah, habis itu buatlah tabel. Yang pertama itu isinya ada tahun, EAT, penyusutan, Procit, DF 15% dan PF kas bersih. Nah, tadi di soal itu mulainya dari 2008, berarti 2008, 2009, 2010, 2011, 2012. Nah, EAT itu ada di soal. Itu 950 juta yang tahun pertama, terus tahun keduanya 1 miliar 100 juta, tahun ketiganya ada 1 miliar 250 juta dan seterusnya. Nah, penyusutan itu di sini, dapatnya dari sini, tinggal ditulis dimasukin. Procit itu ada rumusnya yaitu EAT plus penyusutan. EAT plus penyusutan berarti tahun pertama 950 juta ditambah sama 8 miliar 800 juta. Nah, ketemulah hasilnya 9 miliar 750 juta. Di tahun kedua itu ada 1 miliar 100 juta ditambah 8 miliar 800 juta, ketemunya 9 miliar 900 juta. Begitupun sampai akhir. Nah, ini mencari DF. DF itu rumusnya 1 per 1 tambah T pangkat N. Kok kurung, tutup kurung pangkat N. Nah, T itu tuh 15% ini nih, 15% ini, tapi kita harus dibuatkan desimal jadi 0,15%. Jadi 1 buka kurung 1 ditambah 0,15 tutup kurung dipangkatin N. Ini tahun pertama itu jadinya 0,869. Nah, N ini nih diikutin sama per tahunnya. Misalnya kalau misalnya ini yang tahun kedua berarti N ini pangkat 2. Kalau misalnya ini tahun ketiga berarti N-nya ini pangkat 3, begitupun seterusnya. Nah, terus mencari PF kas bersih itu rumusnya ada di Procit dikali DF. Procit dikali DF. Nah, yang tahun pertama 9 miliar 750 juta dikali 0,869, hasilnya 8 miliar 472 juta 750 ribu. Di tahun kedua Procitnya 9 miliar 900 juta dikali 0,756, hasilnya 7 miliar 484 juta 400 ribu. Begitupun sampai akhir. Nah, nanti EAT ini dijumlah hasilnya 6 miliar 350 juta. Nah, terus di PF kas bersih dijumlahin itu hasilnya 33 miliar 577 juta 850 ribu. Nah, sekarang kita nyari payback periode atau PP. Rumusnya jika Procit tiap tahun sama itu adalah yang rumusnya itu yang pertama investasi per kas bersih per tahun dikali 1 tahun. Nah, jika tiap tahunnya berbeda, nih kita harus cari dulu nih. Kan Procitnya beda nih. Nah, investasinya 45 miliar. Nah, Procit tahun pertama itu kan 9 miliar 750 juta dikurangin. Hasilnya 35 miliar 250 juta. Terus Procit tahun kedua, ini hasil jumlah ini dikurangin sama 9 miliar 900 juta. Hasilnya 25 miliar 350 juta. Begitupun sampai akhir. Dan kebetulan aku berarti di tahun keempat ini dicari sampai dia nggak bisa dikurangin sama yang ini, yang paling bawahnya gitu. Nah, terus abis itu kita masukin masukin ke rumus-rumusnya. Nah, ini ada PP. Nah, tadi kan jumlahnya itu 5 miliar 100 juta per 10 juta 450 10 miliar 450 juta, ya kan? Nah, ini dapat dari mana 10 miliar? 10 miliar ini dapat dari tabel yang terakhir. Nih, ini 10 miliar di sini. Ini hasilnya. Terus habis itu dibagi sama ini dibagi sama ini, ya. Terus dikali 12 bulan. Kan 1 tahun itu kan 12 bulan. Jadi dikali 12 bulan lah, ketemulah 5,8 atau 5, ya kan? Jadi, tadi kan terakhir perhitungannya itu kan aku ketemunya cuma 4, berarti 4 tahun 5 bulan. 5 bulannya dari sini gitu. Nah, berdasarkan perhitungan diperoleh PP kurang dari umur investasi, maka proyek tersebut layak untuk dijalankan. Nah, terus ini ada average rate of return atau ARR atau rata-rata pengembangan bunga. Nah, yang pertama kita nyari rata-rata EAT-nya dulu. Nah, rumusnya adalah total EAT per umur ekonomis. Nah, total EAT-nya itu tadi itu 6 miliar 350 juta. Umur ekonomisnya itu 5 kan. Jadi kita mulai 1 miliar 270 juta. Terus habis itu kita nyari rata-rata investasi. Investasi per umur ekonomis. Investasinya 45 miliar dibagi sama 5, hasilnya 9 miliar. Nah, barulah kita nyari ARR. ARR itu rumusnya rata-rata EAT per rata-rata investasi dikali 100%.
Terus abis itu ketemulah hasil ini 1.270 juta per 9 miliar dikali 100%, hasilnya 14,1%. Terus ARR dikali investasi berarti 14,1% dikali 45 miliar, hasilnya 6.345 juta. Berdasarkan ARR kali investasi, hasilnya itu 6.345 juta. Itu lebih besar dari 1 miliar modal kerjanya, maka proyek itu bisa dikatakan layak. Jika ARR dikali investasinya ini kurang dari 1 miliar dari modal kerjanya, itu dinyatakan tidak layak. Selanjutnya kita nyari net present value atau NPV. NPV ini yaitu total PV kas bersih dikurang PV investasi. Nah, total PV kas bersihnya kan 33.577.850.000 dikurang 45 miliar. Nah, hasilnya itu adalah minus 416.422.150.000. Karena perhitungan NPV negatif, maka proyek tidak layak diterima. Nah, ini kalau misalnya hasilnya positif, maka proyek itu akan diterima. Selanjutnya kita nyari Profitability Index atau PI. Nah, PI ini sama dengan rumusnya itu total PV kas bersih per PV investasi. Terus PV kas bersih itu kan 33.577.850.000 per 45 miliar, hasilnya itu adalah 0,7. Nah, berdasarkan hitungan nilai PI itu kurang dari 1, maka proyek ditolak. Jika PI-nya ini lebih dari 1, maka proyek itu bisa diterima. Nah, selanjutnya kita menentukan internal rate of return atau IRR. Terus abis itu kita harus menentukan nilai NPV positif dan nilai NPV negatifnya. Nah, terus abis itu aku ketemunya yang positif itu DF-nya itu di 3% dan di negatif itu DF-nya 4%. Terus udah dijumlah, ketemulah PF kas bersihnya itu di yang positif itu 46.071.722.280.000, ya kan. Terus habis itu dimasukin deh NPV sama dengan total PV kas bersih dikurang PV investasi. Terus total PV kas bersihnya kan 46.071.722.280.000 dikurang 45 miliar, hasilnya ketemunya 1.071.722.280.000. Terus di negatifnya itu jumlah PF kas bersihnya itu 44.770.660.928.000. Nah, terus abis itu dimasukin nilai NPV negatif, itu adalah rumusnya total PV kas bersih dikurang PV investasi. Terus ini total PV kas bersihnya adalah 44.770.660.928.000 dikurang 45 miliar. Terus ketemulah hasilnya minus 229.339.072.000. Nah, barulah kita tulis IRR I1 ditambah total PV positif dikurang investasi per total PV positif ditambah total PV negatif dikali I2 dikurang I1. I1 itu yang ini nih. Ini I1, ini I2. Nah, terus abis itu I1-nya kan punya aku 3 miliar nih, berarti ditambah 46.771.280.000 dikurang 45 miliar per 46.071.722.280.000 dikurang 44.770.660.928.000 dikali I2 nya tadi kan 4% punya aku, jadi 4% dikurang 3%. Nah, terus ini 3% ditambah 1 miliar, ini sama ini dikurang, itu kan hasilnya 1.071.722.280.000 per ini sama ini dikurangin, hasilnya 1.361.352.000 dikali 1%, ketemulah hasilnya 3,82%. Nah, berdasarkan nilai IRR yang diperoleh, maka proyek itu ditolak karena IRR-nya kurang dari bunga pinjaman, atau dia ini kan cuman ketemu 3,82%, sedangkan bunganya itu 15%. Oke, mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan. Jika ada perkataan yang salah atau belibet, mohon dimaafkan. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye-bye. Sampai jumpa di video selanjutnya.